Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keadaan kalian pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semua sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Banyak, Pak. Mungkin ada, Mas. Ada Ya. yang belum bangun, belum yang bangun. Baik, ya semoga yang semuanya diberi kesehatan. Kondisi hujan ini ya, hujan. Terus baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu. Siapa? Septi. Sela atau Septi? Iya, Pak. Septi, ya. Septi, Pak. Septi, ya silahkan. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya saya lanjutkan dengan absensi. Sela masuk. Hadir, masuk, Pak. Rani masuk ya. Masuk. Silviani juga masuk. Saya kira semua masuk, kecuali yang yang sakit gitu. Oke, kemudian saya teruskan. Pada siang ini saya berharap kalian betul-betul memahami materi yang akan saya berikan, karena materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin yang sudah saya berikan dahulu. Memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Ini kita lanjutkan pada KD 3.5. Kemudian indikatornya adalah bagaimana menjelaskan aspek privasi dalam pengumpulan data. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini paling tidak kita bisa memerinci privasi data dan pelanggaran privasi data dengan penuh percaya diri. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelanggaran privasi data. Ini nanti kita akan mempelajari nih. Sebenarnya privasi data itu seperti apa dan pelanggaran privasi data itu seperti apa. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelanggaran privasi data. Baik, kita lanjutkan. Aspek privasi data dalam pengumpulan data. Ini aspeknya apa? Ini ada 3 aspek. Pertama adalah aspek privasi, aspek kepercayaan, aspek keamanan. Apa itu aspek privasi? Jelas. Data itu pasti ada privasinya. Nanti akan saya jelaskan privasi itu seperti apa. Kalian mempunyai privasi itu seperti apa, kan gitu. Nah, saya yakin setiap kamu mungkin daftar Instagram, ya. Instagram. Ada yang punya Instagram? Halo? Ada yang punya Instagram? Iya, Pak, ada. Selain Instagram apa? Punya. Iya, punya, Pak. Hampir Twitter. Instagram, Twitter, Facebook. terus apa lagi ya? Facebook. Ya. Iya, Telegram. Coba Facebook. perhatikan, sebelum kamu menggunakan Instagram kan harus daftar dulu di Instagram, ya toh. Nah, kira-kira data apa yang diberikan di sana? Ya, Pak. Kan pasti nama, ya toh? Email. Tempat tanggal lahir, email. Biasanya ya, tanggal lahir juga ada ya. Ada ya, Iya. apalagi Facebook kalau nggak salah, Facebook ada. Nah, kalau
kamu perhatikan, Sama nomor HP Pak biasa. apalagi nomor HP. Nah, itu adalah data-data yang terkait dengan privasi. Tapi kita kan tidak sadar bahwa kita sebenarnya memberikan apa? Data pribadi kita kan. Iya kan? Kamu sadar enggak itu? Oke. Enggak sadar toh? Iya. Belum belum sadar. Apalagi nanti kamu kalau sudah daftar di mana? Di itu apa? Online shop. Nah, iya dah? Ada yang punya akun di online shop? Ada, kayak Tokopedia, Shopee. Punya Pak. Nah, coba apa yang diberikan apa? Kan mesti Iya lengkap, Pak punya lengkap tuh di situ malahan ya. Alamat. alamat, Alamat pribadi, nomor telepon. nomor. Bahkan kalau kalian mungkin daftar apa akun pembayaran virtual itu kan pasti ditanyakan kadang nicknya ya dah, nick. Nah, itu kita tidak sadar kan sebenarnya memberikan data pribadi. Tuh. Nah, Data privasi. iya Data privasi pribadi. itu. Itu privasi. Baik, saya sharing dulu. Oke. Nah, ini privasi atau kepercayaan privasi. Yang kedua adalah muncul belum ini? Sudah mestinya ya. Sharing layar saya muncul enggak? Betul, sudah Pak. Oke, ini privasi. Yang kedua adalah kepercayaan. Jadi memang berat gitu loh ya. Nah, setelah kita memberikan data pribadi, terus kemudian kepercayaan. Nah, ini kita memang harus percaya pada aspek keamanan yang dari data yang kita berikan. Karena apa? Kalau enggak kan ya berarti kita enggak jadi ikut atau daftar di mungkin kalau di IG ya di Instagram. Nah itu soalnya ini kita enggak percaya dan ini benar-benar enggak data pribadi saya disimpan betul, enggak diberikan ke orang lain gitu kan. Kemudian keamanan. Nah ini keamanan jelas. Baik. Kemudian definisi privasi data, pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat. Nah ini privasi data, yang dapat mengumpulkan, kemudian yang mengakses dan yang menggunakan data. Nah, jadi pengaturan bagaimana, siapa yang dapat. Nah ini yang boleh ya, mengumpulkan data, mengakses datamu, menggunakan datamu. Ini namanya definisi privasi data. Berikutnya adalah jadi privasi data itu dapat dianggap sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak. Nah, ini yang penting. Orang yang tidak berhak atau tidak terotorisasi. Nah, berarti itu maksudnya ini jelas gitu ya. Jadi dianggap sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak. Oke. Kemudian privasi data yang terjaga. Jadi privasi data yang terjaga itu berarti harus memenuhi hal-hal berikut. Pertama adalah data dikumpulkan dengan akurat dan lengkap. Jadi memang biasanya data itu kan harus akurat gitu ya dan lengkap. Itu baru dianggap nanti ada privasinya. Terus data bebas dari penggunaan yang tidak pada tempatnya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, data bebas dari akses yang tidak terotorisasi. Nah, kenapa begitu? Karena otorisasi itu adalah biasanya pengecekan ulang data yang kamu miliki gitu. Apalagi ini untuk data pribadi. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum gitu. Jadi itu harus wajib.
Kemudian yang kelima adalah data dapat diperiksa, diperbarui atau diperbaiki oleh orang yang berhak. Nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan apa ini gitu ya. Harus diperiksa, diperbarui atau diperbaiki oleh orang yang berhak. Terus ini biaya privasi data. Biaya privasi data maksudnya apa? Coba kalau kalian perhatikan seperti apa materi yang sudah saya kirimkan di LMS itu pasti kamu memahami. Oke, kemudian ini udah resiko penggunaan data. Berbagai kejahatan terhadap penggunaan data dan informasi. Biasanya apa? Ada pencurian identitas. Nah, ini perhatikan kalau kalian mungkin sering main di internet, hati-hati. Identitasmu bisa dicuri. Kemudian ada penipuan. Penipuan lewat internet. Kemudian ada phishing. Ada cyber terorisme. Ada pemerasan dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Contoh video, coba perhatikan. Nah, ini silakan perhatikan ya. Sering belanja online atau pernah menggugah informasi pribadi di sebuah website? Tunggu dulu, Anda perlu waspada terhadap pencurian data di internet. Apa saja data-data yang bisa dicuri? Data yang bersifat pribadi dan sensitif seperti data diri, password, data bank, kartu kredit, dan informasi sensitif lainnya. Pastikan situs internet yang Anda akses aman sebelum memberikan informasi tersebut dengan melakukan 3 hal ini. Pertama, cek URL situs tersebut. Pastikan Anda menemukan URL dengan HTTPS, bukan HTTP. Ini artinya website telah menggunakan lapisan keamanan SSL. Kedua, cek bar di samping kiri URL. Terdapat ikon. Kemudian, Anda mengakses sebuah situs dengan kadaluarsa. Itu artinya terdapat masalah pada sertifikat keamanan website. Semoga bermanfaat, sahabat keywords. Oke. Dan ini yang model penipuan. Mungkin kalian juga pernah. Ini contoh video penipuan. Saya agak cepatkan saja. Siapapun termasuk tim Shopee ini katanya. Bapak dari tim Shopee apa gimana nih? Kami di sini Pak hanya untuk bekerja Pak ya. Nah, ini. Kalau nggak mau terima ya silakan Pak. Kami di sini tidak ada kata memaksa atau bercanda Pak ya. Kalau misalnya kita tidak benar, nggak mungkin kita mengirimkan SMS-nya dari perusahaan dari Shopee Pak ya. Juga segera rekening bank atau saldo Shopee-nya Bapak ada sah. Dari Bapak untuk akunnya terpilih saja Bapak. Tanggung berjawab Pak ya. Karena kami sini hanya menjalankan tugas saja Bapak ya. Kalau bercanda, kalau mau ya terima kode verifikasi berapa Bapak? Ya kalau saya rezeki mah, kalau rezeki saya nggak apa-apa. Itu. Kok salah? Nah, ini jenis-jenis video penipuan. Kemudian ada lagi pencurian identitas. Nah, ada 3 saya kalau tidak salah. Oh, berarti ini yang satu. Solder dumpster. Nah, ini penipuan. Penipuan bisa jenis penipuan ada eBay scam. Ini mungkin kalian pernah mendengar ini. Ada Nigeria letter. Nigeria letter ini surat apa yang dari Nigeria. Kemudian ada online lottery. Kemudian ada skema Ponzi. Skema Ponzi. Ada hype. Ada permainan apa money game. Itu biasanya penipuan semua itu. Phishing, suatu metode kejahatan dunia di mana target dihubungi melalui email, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai lembaga yang sah untuk memikat individu agar dan
dan seterusnya. Ini phishing. Ada cyber terrorism. Nah, ini ada jenis cyber, ada hacker dan cracker. Ini boleh dikata cyber teroris karena memang pemerasan. Nah, ini banyak juga. Nah, kemudian aturan perlindungan privasi data itu diatur oleh International Data Privacy Principle atau IDP-PPS. Kemudian ada Canadian Personal Information Protection and Electronic Document Act. Ada Australia Privacy Act, dan ada lagi the Hong Kong Personal Data Privacy Ordinance. Nah, ini aturan perlindungan data yang diambil dari aturan internasional. Dan kalau kita yang di Indonesia ini adalah sudah diatur pada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan kemudian Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 15, pasal 16, pasal 26 dan pasal 31 tentang informasi dan transaksi elektronik, gitu ya. Nah, saya kira itu. Kemudian soal diskusi bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian setelah selesai nanti kita akan berdiskusi. Kelompok 1 siapa? Kelompoknya siapa? Sela. Kelompok 2 kelompoknya My Silvi. Selvi. Yang kelompok 3 kelompoknya Irma. Baik, sekarang silahkan membacakan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dengan teman kelompok kalian. Silakan kelompok 1 dulu. Pertanyaannya apa? Hasilnya bagaimana? Silahkan. Ayo, siapa? Saya, Pak. Pertanyaannya, privasi data juga berhubungan dengan biaya dan kerugian yang harus dikeluarkan jika privasi dilanggar. Sebutkan definisi biaya yang harus dikeluarkan jika privasi dilanggar. Biaya keras, hard cost, biaya lunak, soft cost. Jawab. Privasi data juga berhubungan dengan kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan jika privasi data dilanggar. Pada kondisi tertentu, pelanggaran terhadap privasi data mengharuskan pihak yang lalai. Pihak yang lalai harus membayar denda atau kompensasi kepada pihak lain, atau sering disebut biaya keras hard cost. Selain itu, pelanggaran privasi juga akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan atau turunnya reputasi organisasi. Kerugian jenis ini sulit untuk dihitung untuk nilai uang, sehingga biaya jenis ini disebut biaya lunak atau soft cost. Nilai privasi sangat berbeda tergantung pada budaya dan latar belakang sosial dari pemilik data tersebut. Oleh karena itu, pendekatan privasi juga harus mempertimbangkan sosial dan lingkungan. Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa yang kelompok 2? Saya, Pak. Ya, Aisel. Siapa? Diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang 4 jenis penipuan yang ada pada contoh di media pembelajaran, serta penjelasannya. Jawaban hasil diskusi: 1. eBay scam. eBay scam ini mencoba untuk menjual barang dengan harga yang jauh di bawah pasar sehingga orang tertarik untuk membeli tanpa harus berpikir panjang. 2. Nigeria letter. Sebagian besar jenis penipuan ini berasal dari Nigeria, sehingga disebut sebagai Nigeria letter. 3. Online lottery. Biasanya online lottery dan Nigeria letter mempunyai skema yang sama dengan trik yang sama pula, namun dengan case yang berbeda. Untuk online lottery kita dibuat tergiur bukan karena harta warisan, tetapi oleh uang dari menang loteri yang tidak pernah kita ikuti sama sekali. 4. Ponzi scam. Skema Ponzi. Bisnis online Ponzi adalah nama orang yang menerapkan skema ini.
Ini adalah skema penipuan terstruktur namun pasti akan ketahuan. Salah satu pelaku ponzi terbesar yang terbuka kedoknya abad ini adalah Bernard Madoff yang telah berhasil menipu sebesar 40 US dollar miliar atau 400 triliun rupiah. Sampun, Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Kelompoknya siapa tadi, Irma? Main Fiusi. Sekarang kelompok 3, silahkan. Pertanyaannya, di balik manfaat penggunaan teknologi informasi, ada risiko terjadinya berbagai macam kejahatan terhadap penggunaan data dan informasi, antara lain phishing. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang jenis-jenis phishing. Carilah materi ini melalui internet atau buku paket yang kamu miliki. Jawabannya adalah 1. Spear phishing. Spear phishing adalah tindakan mengirim email ke target spesifik dan mengaku sebagai pengirim terpercaya. Isi email tersebut biasanya berisi tautan yang mengarahkan penerima ke situs web palsu yang penuh dengan malware. 2. Deceptive phishing. Penipuan ini terjadi karena sumber yang dikenal atau perusahaan yang kita kenal mengirim email kepada kita untuk mengkompromikan informasi. Yang ketiga, smishing. Smishing adalah jenis phishing yang melibatkan pesan teks. Seringkali bentuk phishing ini melibatkan pesan teks dalam SMS atau nomor telepon. Yang keempat, whale phishing. Whale phishing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan phishing yang secara khusus ditujukan untuk individu yang kaya, berkuasa, dan terkemuka. Ciri-ciri phishing: ejaan atau tata bahasa yang buruk, URL singkat di email, alamat pengirim yang tidak sesuai, tampilan website relatif mirip asli, alamat website typo, website tidak ada HTTPS, login sering gagal, dan lain-lain. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya kira itu diskusi yang sangat menarik sehingga kita tidak perlu menyimpulkan karena semua sudah jelas ya. Jadi pada dasarnya privasi data itu sangat penting kalau kita dilindungi gitu ya. Baik dengan undang-undang internasional maupun dengan undang-undang yang ada di negara kita. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian sebagai penutup, oke. Siap. Sel, Halo, Pak. apa lagi? Nah, sampai rakrung sel. Oke, saya kira itu semua ya. Kemudian nanti setelah selesai ini silahkan kamu mengerjakan soal-soal pemantapan yang ada di LMS yang websitenya sudah saya berikan bagaimana nanti kemampuan kalian dalam menyerat materi yang saya berikan hari ini gitu ya. Dan sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, atau langsung akan saya simpulkan saja. Yang pertama adalah aspek privasi data dan pengumpulan data itu bisa didefinisikan sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses dan menggunakan data. Nah, karena privasi itu dianggap sebagai perlindungan data dari
dari akses dan penggunaan oleh orang lain yang tidak berhak, maka perlu diadakan undang-undang yang mengatur bagaimana kita mengakses data gitu ya. Berarti itu konsekuensinya adalah nanti terhadap hukum. Tapi sebelum itu, bagaimana privasi data itu bisa dikatakan harus dijaga gitu ya, dan secara teknis bagaimana kita menjaga privasi data terhadap kehidupan sosial gitu ya. Nah, berarti kita harus ada perlindungan terhadap privasi data, selain nanti ada kejahatan terhadap data kita gitu ya. Tadi sudah diuraikan banyak sekali kejahatan ya, kejahatan terhadap privasi gitu ya, mulai dari phishing, pencurian, smishing, dan seterusnya. Ada penggandaan data dan seterusnya, itu termasuk kejahatan. Nah, kenapa langkah untuk perlindungan privasi data biasanya memang ada undang-undang dan aturan perlindungan data. Kalau ada perlindungan privasi data yang diatur umumnya ini, kalau internasional adalah International Data Privacy Principle atau ADPPS. Ini biasa digunakan di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, itu. Kemudian kalau di Indonesia jelas kita sudah menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu nomor 11 dan nomor 19 tahun 2016. Itu saya kira di sana sudah mengatur privasi data. Saya kira itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebagai refleksi, nanti kamu silahkan bisa mengerjakan tugas yang ada di LMS ya, dan sebagai program tindak lanjut nanti kita bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu mengolah dan menampilkan data ya. Jadi mengolah dan menampilkan data. Siap ya anak-anak? Halo, siap ya? Siap, Pak. Oke, berarti saya kira itu saja dulu pertemuan hari ini. Kemudian silahkan, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh teman kalian. Dipimpin berdoa. Untuk menutup pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira pertemuan hari ini saya kira cukup sekian dari saya. Tetap semangat dan stay at home, karena kita masih menghadapi pandemi ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.